Saudara Presiden Joko Widodo pagi ini memanggil sejumlah menteri ke istana untuk menggelar ratas tentang persoalan pembangunan Rempang Eco City di Rempang, Batam. Sejumlah menteri sudah memasuki istana, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, lalu juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri LHK Siti Nurbaya menjawab singkat tentang agenda ratas. Di antaranya adalah membahas persoalan Rempang. Informasi terkini kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, saat ini sudah ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, yang menjadi agenda pembahasan di ratas selain tadi ada Rempang, apa saja? Iya, yang jadi fokus memang salah satunya itu, yang secara umum memang adalah soal pengembangan Rempang Eco City, tapi kalau secara khusus ini masih belum dibocorkan oleh menteri-menteri yang tadi hadir sejak sekitar pukul setengah 10 atau jam 10 pagi tadi. Tadi Menteri LHK Siti Nurbaya juga yang sudah mengkonfirmasi kalau salah satunya adalah soal Rempang, kemudian juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hanya menjanjikan kalau akan membeberkan apa saja yang jadi pembahasan antara Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo hari ini pasca digelarnya ratas. Nah, meskipun belum dibocorkan, tapi ada beberapa poin yang bisa jadi bahan pembahasan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Misalnya adalah soal tenggat waktu pengosongan wilayah Pulau Rempang tanggal 28 September 2023 atau sekitar 3 hari lagi. Nah, memang sebelumnya target ini disampaikan oleh pemerintah karena ini akan berkaitan dengan alangkah awal memulainya pengembangan proyek Rempang Eco City tersebut. Meskipun kemudian Kepala BP Batam yang juga merupakan Wali Kota Batam menyebutkan bahwa tanggal 28 September ini bukan batas akhir pengosongan wilayah. Jadi kalau dari Wali Kota Batam menyebutkan masih akan fokus juga untuk terus melakukan pendataan warga yang terdampak dan juga akan direlokasi. Kemudian yang juga terkait dengan penanganan Rempang yang tidak menutup kemungkinan bisa dibahas dalam ratas adalah soal temuan Komnas HAM yang sudah melakukan tinjauan langsung selama beberapa hari kemarin. Misalnya adalah Komnas HAM yang menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM, misalnya ada penggunaan kekuatan berlebihan ketika beberapa pekan lalu, kemudian juga mencatatkan adanya 2 kali penahanan warga, yaitu saat tanggal 7 September menangkap 8 orang, kemudian ada 34 orang yang ditangkap lagi pada 11 September lalu. Juga adanya penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban. Ini adalah beberapa temuan Komnas HAM yang tentunya nanti masih perlu dilakukan pendalaman lagi. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dibahas karena Presiden Joko Widodo sebelumnya beberapa pekan lalu sudah pernah menegaskan kalau dalam penanganan kasus Rempang tidak boleh ada langkah represif dari aparat. Presiden Joko Widodo juga saat itu sudah menelepon langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyebutkan kalau masalah Rempang ini harus diselesaikan dengan baik, komunikasi yang baik. Jadi pemerintah juga menampung apa saja keinginan dari masyarakat, kemudian juga sekaligus mensosialisasikan apa yang akan dibangun oleh pemerintah. Beberapa poinnya juga adalah soal ganti rugi, dijelaskan sejelas-jelasnya dengan harga yang terbaik, kemudian kalau lokasinya tidak cocok dikomunikasikan lagi. Beberapa hal yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Rempang karena sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan kasus itu, dan juga pada pekan lalu Menteri Investasi melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri ATR, kemudian juga dengan Mendagri di Rempang, dan beberapa poinnya adalah misalnya 17.000 hektar lahan di Pulau Rempang ini memang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Di tahap pertama ini nantinya investor asal Tiongkok sudah menggelontorkan dana untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Nah, nanti di tahap pertama butuh sekitar 2.000 sampai 2.500 hektar dan akan ada 700 kepala keluarga yang terdampak. Beberapa kompensasi yang disediakan oleh pemerintah misalnya adalah menyiapkan
rumah untuk 700 kakak itu, di mana akan dibangun dalam 6 sampai 7 bulan. Kemudian sambil menunggu waktu konstruksi akan ada fasilitas berupa uang dan juga tempat tinggal sementara. Ada juga tanah seluas 500 meter persegi per kakak dan lain-lain. Ada kompensasinya sebenarnya sudah disiapkan. Tapi sekali lagi yang masih ditekankan juga oleh pemerintah adalah komunikasi. Karena sampai saat ini masih ada warga Rempang yang juga menolak. Misalnya adalah karena sudah tinggal di Pulau Rempang selama bertahun-tahun, sudah turun-temurun, kemudian juga masih belum sepenuhnya mempercayai apa saja yang bisa dijanjikan oleh pemerintah dan juga masih membutuhkan kepastian soal janji-janji itu. Paskalis. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari ratas pada hari ini. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Jakarta.